Yang kedua, panutan beliau dalam kehidupan adalah kesabaran menghadapi berbagai macam ujian dan keadaan. Karena Bu, yang namanya hidup tuh keadaan memang gak pernah bisa kita prediksi. Ini kayak hari ini nih, kita gak bisa prediksi hujan, terang, panas, gerah. Kita gak bisa prediksi apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Teman-teman, Sayyidah Fatimah ngajarin kita untuk terhadap berbagai macam keadaan kita mesti punya senjata namanya sabar. Orang yang sabar bakalan banyak dapat pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man sabar dhafar. Katanya para ulama, siapa yang sabar dia bakal untung. Allah bilang wal akibatu lil muttaqin. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, Allah Subhanahu wa taala akan penuhi. Allah akan penuhi pahalanya orang-orang yang bersabar. Penuhi bighairi hisab, tanpa pakai hitungan. Kalau udah Sang Maha Dermawan memberi tanpa hitungan, maka pemberiannya bisa jadi sangat-sangat besar. Nah, ini Sayyidah Fatimah punya yang namanya kesabaran. Beliau diuji kemiskinan, sabar. Beliau diuji kelaparan, sabar. Beliau diuji dengan sakit, sabar. Beliau diuji dengan berbagai macam ujian-ujian dalam kehidupan. Beliau mampu bersabar, termasuk ketika mendapatkan ujian, diusir dari tempat beliau tinggal hingga harus ikut keluarganya diboikot. Beliau juga mampu bersabar menghadapi berbagai macam ujian tersebut. Orang hidup mabuk nggak bisa yang namanya seneng terus-terusan. Nggak ada ceritanya orang hidup maunya seneng terus-terusan. Harus ada nggak enaknya, Ibu ya? Ya Dek ya. Ditinggalin orang yang kita sayang, kita harus. Ketika diuji dengan kelaparan, kita harus. Ketika diuji dengan kemiskinan, kita harus. Ketika diuji dengan rasa sakit, kita harus sabar. Emang ilmunya hidup tuh sabar. Ibu-ibu sekalian, ilmunya hidup adalah sabar. Ustazah nih sabarnya saya sampai kapan Ustazah? Ya sabar aja. Sampai kapan nih kita sabar? Sampai akhir. Kapan Ustazah akhirnya? Akhirnya adalah sampai ujungnya di mana nih Ustazah? Bu, ujungnya kesabaran pasti akan bertemu titik terang. Titik terangnya kapan? Titik terangnya ada yang memang sampai jumpa titik terang, ada juga yang dikasih harus sabar sampai datang ajal menjelang. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Kata Allah dalam Al-Quran, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang sesuatu yang pasti. Apa sesuatu yang pasti tersebut? Yaitu adalah mati. Suatu yang pasti tersebut adalah kematian. Insya Allah Bu, kita nggak sampai mati. Semoga kesabaran kita sudah berbuah manis.
Amin ya Rabbal Alamin. Sayyidah Fatimah dikasih miskin. Miskinnya miskin papa, Bu. Miskinnya miskin banget. Banget Sayyidah Fatimah itu. Miskin di tingkatan yang makanan hari ini dimakan hari ini. Miskinnya di tingkatan yang rejeki hari itu dimakan hari itu. Saya rasa kita nggak ada yang nyampe ke situ. Nggak ada yang nyampe ke situ. Kita sih ada buat makan besok, ada apa nggak? Ada. Buat makan minggu depan duitnya kira-kira ada apa nggak? Ada. Ada. Buat makan bulan depan kira-kira duitnya ada apa nggak? Ada yang ada yang enggak. Ya kan ya? Tapi buat makan besok tuh kita ada. Ibu-ibu saya sekalian, Sayyidah Fatimah rejeki hari itu dimakan hari itu. Miskinnya di tingkatan semacam itu. Subhanallah. Tapi beliau menjalani kehidupannya dengan penuh kesabaran. Beliau menjadikan semua yang beliau punya, beliau lakukan di dunia adalah untuk masa sesudah kematian beliau. Makanya nggak heran kalau Allah jadikan beliau ratunya ahli surga, karena beliau kesabarannya memang sudah di tingkatan yang semacam itu. Sampai pernah, Bu, Nabi Muhammad masuk ke rumah Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah lagi meringkuk. Itu masa-masa akhir kehidupan beliau. Udah di Madinah, Bu. Sudah yang kalau Sayyidah Fatimah ngomong sesuatu sama sahabat ayahandanya, semuanya bakalan nyumbang, semuanya bakalan ngasih, semuanya bakalan memberi, nggak pakai hitung-hitungan. Ibu-ibu saudaraku sekalian, bahkan nyawa mereka mau mempersembahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pula jika cuman sekedar minta 1-2 kilo gandum, apalagi jika yang minta adalah putri Nabi Muhammad, mereka bakalan ngasih berkarung-karung banyaknya. Akan tetapi Sayyidah Fatimah tidak memanfaatkan itu. Sayyidah Fatimah, Bu, lapar, kelaparan, nggak pernah mau mengetuk rumah tetangganya. Bahkan beliau nggak mau mengetuk rumah ayahandanya, nggak mau beliau melakukan hal tersebut karena kesabaran yang sudah sampai di puncaknya. Nabi Muhammad masuk ke rumah Sayyidah Fatimah, mendapati Sayyidah Fatimah sedang meringkuk di lantai. Nabi Muhammad panik, kemudian bertanya, "Amaridun anti ya ibnati?" Apakah kamu sedang sakit, wahai putriku? Sayyidah Fatimah menjawab, "La, tidak wahai ayahanda, tidak wahai Rasulullah. La ya Rasulullah, innama ana jau'ana, saya hanya sedang sangat lapar. Sudah 3 hari 3 malam tidak masuk makanan apa-apa ke perutku ini, wahai Rasulullah." Nabi Muhammad nggak tega, Bu, melihat hal tersebut. Di akhir kehidupan ini ya, udah di tahun terakhirnya Sayyidah Fatimah Zahra, Nabi kemudian yang hari itu memang juga nggak bisa memberikan makanan apa-apa kepada Sayyidah Fatimah, Nabi Muhammad mengangkat tangannya, doa keramat, doa pusaka, doa yang sudah tidak akan ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari itu Nabi Muhammad mengangkat tangan keramat beliau, tangan sakti beliau, tangan Nabi beliau, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, jangan pernah jadikan putri Muhammad kelaparan sesudah hari ini." Nabi nggak lagi doa minta makan buat Sayyidah Fatimah.
Nabi udah di tingkatan kesian mentok Mas Sayyidah Fatimah. Ibu-ibu saudara sekalian, Nabi doanya udah nggak bilang ya Allah berikan kepada Fatimah putriku makanan buat hari ini, enggak lagi Bu. Nabi doanya ya Allah jangan pernah jadikan putri Muhammad Fatimah kelaparan sesudah hari ini. Doa Nabi Muhammad diijabah Allah. Ibu Sayyidah Fatimah segera merasakan perutnya kenyang tanpa makan. Beliau segera berdiri sesudah saat itu. Dan Sayyidah Fatimah bercerita, sejak hari itu aku tidak pernah lagi merasakan kelaparan. Meski berhari-hari tidak masuk makanan, aku tidak lagi merasakan kelaparan sesudah hari itu. Berkah doanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kita mah nggak perlu doa kayak begitu, kita kenyang mulu. Yang ada kadang-kadang kita ngeliatin makanan, sayang udah nggak lagi lapar, betul? Kita yang ada nih doa kebalikannya nih, ya Allah, malunya kita sama Allah. Bahkan rezeki datang nggak pakai hitung-hitungan, sampai kadang-kadang makanan enak-enak kita sampai mikir, coba tadi nggak usah makan yang itu, ternyata makanan yang ini lebih enak. Betul? Betul? Entah kayak apa nih kita nih menghadapi hari penghisaban. Entah kayak apa nih, selamat enggak nih menghadapi hari hisab. Saat ketika ditanya yang katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Anas bin Malik, ya Anas ittaqillah fa innallaha sayuhasib atta 'alal kuhli alladhi fi ainaik. Wahai Anas, bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah akan memberdirikan hisab dan akan bertanya terhadap segala macam hal, termasuk celak mata yang kamu gunakan, dari mana kamu mendapatkannya dan untuk apa kamu menggunakannya. Ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah ringankan hisab kita, amin. Mudah-mudahan Allah ringankan hisab kita. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya bercerita hal yang semacam ini bukan mau bilang sama kamu untuk yang mari kita bermiskin-miskin seperti kemiskinannya Sayyidah Fatimah. Kita belum tentu sanggup sabarnya, tapi sekurangnya terhadap rezeki yang Allah kasih kepadamu, yuk belajar buat mensyukuri. Jangan terus-terusan nyari yang gak ada, syukuri apa yang ada. Karena sering saya sampaikan padamu, sebanyak apapun rezeki, sesedikit apapun rezeki yang kamu punya, cukup untuk membiayai hidupmu. Tapi sebanyak apapun rezeki yang kamu punya, gak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Maka kalau pengen hidup tenang, jangan banyak gaya. Jelas?